Baik, hari ini kita membahas tentang basic kriptografi konsep terlebih dahulu. Bahan-bahannya saya ambil dari CompTIA Security Plus ya. Pak Alvin baru join. Nah, ini beberapa hal yang akan kita bicarakan. Yang pertama kita membahas tentang konsep kriptografi, kemudian membahas hashing and symmetric cryptography algorithm, kemudian baru membahas tentang asymmetric key kriptografi. Ini adalah beberapa tujuan kita membahas basic konsep kriptografi adalah membandingkan tentang beberapa tipe attack di kriptografi, kemudian terkait dengan vulnerability ya di kriptografi, kemudian basic konsep kriptografi itu sendiri. Nah, baru kita membahas tentang algoritma kriptografi dan karakteristik dasarnya. Nah, ini ada beberapa terminologi yang biasa digunakan di kriptografi ya, teman-teman. Jadi pertama adalah plain text, kemudian kita punya ciphertext. Nah, biasanya yang dilambangkan dengan huruf P, plain text, ciphertext. Nah, ini prosesnya adalah proses enkripsi ya. Kalau kesininya namanya proses dekripsi. Nah, algoritmanya sering disebut sebagai cipher. Sebagai cipher. Gitu. Nah, biasanya ciphertext itu akan dihasilkan dari algoritma enkripsi dengan kunci tertentu terhadap plain text. Begitu juga plain text itu akan didapatkan dari dekripsi dengan kunci tertentu dari ciphertext. Nah, kalau kuncinya sama, nah ini disebut sebagai symmetric key. Symmetric key. Nah, kalau kuncinya para pasangan, ini misalnya kuncinya kunci public, ini kunci private gitu. Nah, itu disebut asymmetric key. Nah, algoritma untuk enkripsi dan dekripsinya itu dikenal dengan cipher ya. Jadi cara untuk mengubah dari plain text menjadi ciphertext atau sebaliknya. Nah, agar tiap orang punya hasil yang berbeda dengan plain text dan algoritma yang sama menjadi ciphertext, tentu perlu kunci ya untuk mengoperasikan algoritma enkripsinya ya, atau disebut sebagai cipher. Nah, seberapa banyak kemungkinan ciphertext dari plain text yang sama itu ditentukan oleh ruang kunci. Ruang kunci. Nah, umumnya algoritma kriptografi modern itu ruang kuncinya relatif besar-besar ya. Seperti misalnya kalau IS yang 128 berarti ruang kuncinya adalah 2 pangkat 128. Kalau yang IS 256 berarti 2 pangkat 256 dan seterusnya. Nah, kalau seseorang ingin mendapatkan plain text, kan, dia ingin mendapatkan plain text dari ciphertext, tentu dia butuh algoritmanya, algoritma dekripsi dan kunci kan. Nah, namun ada ilmunya untuk dapat plain text dari ciphertext tanpa kunci. Nah, ilmu itu biasanya masuk dalam kategori kriptanalisis. Ini adalah ilmu ya, atau lebih disebut sebagai art ya, untuk mendapatkan ciphertext dari plain text, untuk mendapatkan plain text dari ciphertext tanpa kuncinya, atau istilahnya melakukan cracking. Nah, biasanya di kriptografi itu ada tokoh-tokoh yang biasa sering digunakan. Jadi di sini tokohnya seringkali disebut sebagai ada Alice gitu ya. Ada Alice, kemudian ada Bob. Ini biasanya ini untuk pengirim, yang ini untuk penerima. Nah, biasanya orang yang
eavesdropping-nya di tengahnya itu macam-macam penyebutnya. Disebut sebagai eavesdropping atau mallory atau lurking. Ya, oke. Nah, di beberapa istilah dalam kriptografi lainnya adalah ini ya, untuk tujuan security yang dikenal dengan CIA ya, itu confidentiality, integrity, dan availability. Nah, biasanya kriptografi itu lebih banyak di confidentiality dan integrity-nya. Kalau availability lebih menjaga dia hanya diakses oleh orang tertentu. Nah, di sini tentu yang lebih mayoritas dari tujuan penggunaan kriptografi terhadap tujuan security adalah aspek confidentiality-nya. Karena ciphertext setelah masuk ke algoritma enkripsi atau chipper menjadi chipper yang susah dimengerti ya, tanpa dibalik menjadi plain text. Selain itu, kegunaan lainnya adalah untuk authentication dan access control. Nah, ini terutama untuk algoritma enkripsi yang asimetrik. Tricky gitu. Kemudian juga untuk non-repudiation, ini hanya yang asymmetric key. Authentication dan access control sebetulnya bisa juga symmetric key ya, dengan hash tertentu. Kalau yang non-repudiation ini satu-satunya hanya dengan asymmetric key. Symmetric key tidak bisa untuk non-repudiation. Kemudian juga untuk integrity dan resiliency. Jadi integrity menjaga integritas dari sebuah ciphertext ya atau plain text. Nah, umumnya dengan metode hash. Nah, dalam kriptografi ini bisa membuat plain text menjadi ciphertext yang susah untuk dimengerti oleh mata normal ya, karena harus diubah dulu. Jadi menjadikan plain text menjadi ciphertext sehingga susah untuk dimengerti. Kemudian ya ini menjadi susah untuk dimengerti. Ini adalah bagian aspek dari security tentunya ya, lewat obscurity. Kemudian ada juga istilah white box kriptografi. Itu adalah metode kriptografi untuk memproteksi digital asset seperti software code, music content, e-book, dan lain-lain. Dan ada juga metode untuk mengenkripsi kunci, kuncinya dienkrip dalam sebuah code. Ini biasanya salah satu contohnya adalah untuk envelope ya. Jadi seperti kita ngirim surat, kalau kita ngirim surat, suratnya kan ditaruh di dalamnya ya isinya. Setelah itu ada tujuannya gitu ya. Nah di envelope ini di versi digitalnya sama, jadi plain text itu akan dienkrip. Jadi seakan-akan di dalamnya dienkrip menjadi chipper kan. Nah kuncinya disertakan juga pada saat ngirim kuncinya, tapi kuncinya dienkrip dengan kunci publik dari si penerima. Gitu. Nah, ini ada beberapa teknik kriptografi, baik yang klasik ya, baik yang klasik. Yang klasik itu berarti kriptografi yang digunakan sejak zaman Caesar. Kemudian Swift chipper, kemudian Hill chipper, kemudian enkripsi yang digunakan pada saat Perang Dunia Pertama oleh Inggris, Playfair chipper, sampai enkripsi yang digunakan oleh Jerman saat Perang Dunia Kedua, yaitu Enigma, ya, mesin Enigma. Dan sampai kriptografi modern. Nah, di kriptografi modern, contohnya IS, kemudian CHES, kemudian DES, gitu ya. Terus
RSA yang asimetrik gitu. Nah, masuk di kriptografi modern. Nah, umumnya meskipun mulai dari klasik sampai modern, matematik atau teknik yang digunakan itu adalah teknik-teknik yang sederhana. Karena kriptografi itu melibatkan pengubahan plain text menjadi ciphertext dan plain text-nya bisa banyak kan. Berarti terkait dengan kecepatan. Nah, kalau matematikanya kompleks tentu akan relatif lambat. Dalam kriptografi modern termasuk yang IS, dia sebetulnya adalah 10 ronde atau bisa 12 ron atau 14 ron. Nah, tapi komponen penyusun rondenya itu adalah komponen-komponen yang sederhana. Nah, biasanya komponen-komponen sederhananya itu adalah SOR, gitu ya. Kemudian substitution, kemudian perkalian matriks. Nah, di sini salah satu komponennya adalah substitution dan transposition. Tapi kalau dia hanya digunakan sebagai satu komponen saja, seperti kriptografi klasik, yang waktu Caesar, itu kan karakter hanya ditambah dengan kuncinya. Kuncinya biasanya huruf 3 gitu kan. Nah, ini sebetulnya adalah penjumlahan ya, atau yang Playfair Cipher, karakter diganti dengan kunci, tapi ngikutin kuncinya tertentu gitu. Nah, ini kalau hanya satu algoritma tersebut relatif lemah. Tapi kalau sudah dikombin dalam teknik tertentu, seperti di IS, dia akan menjadi sangat kuat. Nah, prinsipnya komponen dari Cipher yang disebut sebagai step substitution, berarti dia mengganti karakter dalam plain text itu menjadi karakter tertentu, karakter lainnya sesuai dengan aturan tertentu. Sementara itu kalau transposition berarti urutan huruf-huruf yang ada di plain text itu akan dipertukarkan dengan aturan tertentu. Nah, dalam kriptografi klasik, umumnya dulu algoritmanya dan kuncinya itu juga disembunyikan. Nah, tentu kalau bisa menyembunyikan dua-duanya lebih bagus. Tapi yang terjadi pada saat Perang Dunia Kedua, algoritmanya disembunyikan, kuncinya disembunyikan, tapi salah satu U-boot ya, yang mesin enigmanya bocor kan, berarti algoritmanya udah ketahuan. Nah, dalam prinsip ini ada prinsipnya bahwa menjaga algoritmanya itu tetap rahasia itu jauh lebih sulit dibanding menjaga kunci agar tetap rahasia. Nah, itu akhirnya jadi prinsipnya Kirchhoff. Dalam prinsip Kirchhoff, yang dijaga agar rahasia hanyalah kunci algoritmanya biar asumsinya orang lain tahu. Sehingga kekuatan sebuah kriptografi itu sangat tergantung dari bagaimana kunci ini dirahasiakan dan seberapa besar ruang kunci yang dimiliki oleh algoritma tersebut. Nggak menjaga kunci jauh lebih mudah menjaga algoritmanya tetap rahasia. Nah, sehingga panjangnya kunci ini akan menjadi kekuatan seberapa kuat enkripsinya. Nah, kalau di enkripsi asimetrik gitu, seperti misalnya RSA, itu kuncinya bisa sampai 2048 gitu ya, atau lebih panjang dari itu. Tapi kalau IS biasanya sekarang yang direkomend itu yang 256. Artinya kalaupun kita nyoba-nyoba biasanya sampai 2⁻256 kali percobaan. Dan itu luar biasa besar. Nah, dalam kriptografi kita juga mengenal adanya confusion, kemudian ada diffusion, ada frekuensi analisis. Nah, frekuensi analisis ini digunakan biasanya untuk kriptoanalisis. Nah, kalau algoritma kriptografi klasik biasanya dia rentan terhadap frekuensi analisis. Contohnya algoritma kriptografi yang digunakan oleh Caesar.
Nah, karena abjad hanya ditambah 3. Jadi kalau mau nyari kuncinya ya tinggal dia digeser 3 kan. Semula ditambah tinggal dikurangi. Atau kalau shift zipper ditambah dengan kunci. Kita mau mencari kuncinya berapa gitu. Ya tinggal nyari huruf yang paling sering muncul. Kalau di bahasa Indonesia huruf yang sering muncul kan A. Kalau bahasa Inggris biasanya E ya. Gitu. Nah, dalam sebuah kalimat kalau huruf yang sering muncul itu apa, misalnya X, nah berarti X itu kemungkinan sama dengan A. Nah, dari sini akan ketahuan kuncinya. Begitu juga kalau dia menggunakan bahasa Inggris, berarti bisa diasosiasikan dengan cara yang sama. Ini disebut sebagai frekuensi analisis. Nah, teknik frekuensi analisis ya tentu macam-macam, ini hanya salah satu contohnya. Nah, dalam kriptografi modern, secure zipper atau algoritma enkripsi yang aman itu harus menunjukkan properti confusion dan diffusion. Confusion artinya properti kunci itu harus tersebar merata ke ciphertext. Gitu. Jadi kalau kita punya kunci katakan A, X, B, Y, gitu. Nah, kalaupun kita ngubah huruf A hanya sedikit, jadi apa misalnya jadi B, gitu, maka ciphertext yang berasal dari plain text itu berubahnya seluruh merata. Nah, ini berarti punya sifat confusion yang baik. Diffusion artinya plain text itu tersebar merata ke ciphertext ya. Jadi misalnya ada dalam satu blok misalnya segini, misal satu blok basic substitution dienkrip dengan AES. Kalau kita ngubah huruf O itu menjadi P misalnya kan hanya jarak 1 ya, tapi ciphertext dari basic substitution ini adalah mengalami perubahan di semua komponennya. Tapi kalau kita ngubah huruf O yang berubah hanya huruf yang bersesuaian, nah dia berarti memiliki sifat diffusion yang nggak bagus. Tentu algoritma zipper yang semakin sophisticated itu punya sifat confusion dan diffusion yang lebih baik, lebih bagus. Ini contoh beberapa zipper algoritma itu misalnya trapdoor function itu berarti function yang kalau kita ngitung dalam satu arah mudah, tapi dibalik itu relatif jauh lebih susah. Ya kan? Jadi seperti ini. Kemudian ada juga one time pad atau sort. One time pad berarti kita dalam menghasilkan ciphertext dari plain text itu didapatkan dengan kunci tertentu itu hanya digunakan sekali kuncinya. Nah, biasanya untuk mendapatkan ciphertext dari kunci yang hanya sekali, dia di bitsort dengan bitsort ini. Nah, dipercaya bahwa selama kuncinya minimal sepanjang plain text, itu one time pad adalah yang paling ideal untuk kriptografi. Tapi masalahnya adalah menjaga kunci sepanjang plain text itu juga masalah tersendiri. Nah, kuncinya ini bisa dihasilkan dengan pseudo random generator atau true random generator. Ini biasanya untuk di kayak di departemen luar negeri gitu ya, mereka kan berkomunikasi gitu. Nah, biasanya ada rangkaian kunci yang dikasih ke mereka. Bisa tiap bulan atau tiap 3 bulan tergantung. Nah, setiap kali berkomunikasi, kunci ini hanya digunakan, rangkaian kunci ini, tiap kuncinya hanya digunakan sekali. Cukup di bitsort. Nah, ini yang dikenal dengan one time pad zipper. Selain itu, kita juga mengenal ada initialization vector, kemudian nonce, dan salting. Initialization vector, terutama untuk kriptografi AES dalam rangkaian tertentu yang
misalnya blockchain, kemudian counter blockchain dan lain-lain. Nah, biasanya untuk permulaan enkripsinya itu ada blok tertentu yang disebut sebagai initial vektornya, dan ini membuat hasil dari ciphertext dari plain text tertentu itu bisa berbeda-beda tergantung dari initial vektor. Ya. Kemudian ada prinsip nonce, itu ya prinsipnya ya kalau di nonce itu salah satunya yang jelas terlihat untuk one time pad. Jadi kuncinya hanya digunakan oleh sekali. Prinsip nonce adalah dia tidak pernah di reuse ya. Nah, kemudian ada prinsip salt. Jadi menggarami. Biasanya ini untuk hash ya, untuk hashing. Nah, biasanya hash dari kata-kata tertentu, terutama biasanya untuk password. Passwordnya ini kan kadang-kadang orang untuk mengingat password yang panjang-panjang kan susah kan, perlu nulis segala macam, sehingga kadang-kadang passwordnya itu kata-kata yang biasa gitu. Kayak misalnya admin gitu ya. Adminnya cuma ditulis A besar atau M, I besar, N, gitu-gitulah. Nah, kata-kata yang seperti ini kan karena sudah umum, hash-nya itu udah banyak tabelnya yang provide table hash dari kata-kata yang sudah umum. Jadi kata-kata yang ada di dictionary atau kata-kata tertentu yang banyak digunakan, itu yang ada di rainbow table. Nah, kalau tanpa salting, jadi kalau kita punya hash tertentu, kalau sudah ada di table, maka kita tinggal melihat table itu, oh ini asosiasinya dengan kata tertentu. Nah, salting ini mengamankan supaya ada sifat kerandoman dikit. Jadi kata-kata sebelum di hash mungkin ditambahin tertentu yang random, mungkin 1 atau X atau berapa, sehingga kata-kata yang sama ini hash-nya itu bisa berbeda. Nah, dalam penerapan algoritma Cipher tentu punya resiko bahwa ciphertext akan bisa dipecahkan tanpa mendapatkan kuncinya ya. Ini karena salah satunya algoritma Cipher yang lemah, atau memang implementasinya yang lemah, atau kuncinya yang ya mungkin penyimpanannya nggak benar, atau kuncinya punya ruang kunci yang kecil gitu. Sehingga ada kemungkinan bahwa attacker itu bisa mendapatkan plain text dari ciphertext tanpa kunci. Sehingga ini bisa macam-macam implikasinya untuk cyber security ya. Dia bisa jadi man in the middle attack, atau dia menjadi person atau organization tertentu yang seakan-akan dia punya kuncinya. Nah, kemudian ada juga memang cryptanalysis yang tujuannya untuk memperkuat algoritmanya itu sendiri ya. Jadi non-malicious cryptanalysis. Jadi dia cari kelemahannya untuk mengimprove Cipher algoritma itu sendiri. Nah, selain itu ada juga mathematical attack. Jadi mathematical attack itu bisa terjadi untuk Cipher yang lemah, kemudian mungkin key space-nya kecil, atau mungkin terkait dengan implementasi dari algoritma ciphertext-nya. Nah, dari sisi input, jenis attack di kriptografi, itu kita kenal dengan namanya ada non-ciphertext, kemudian ada non-plain text, kemudian ada JSON plain text, dan ada JSON ciphertext. Nah, biasanya kalau yang non-ciphertext dan non-plain text itu contohnya di sini, kalau kita punya header JPEG misalnya, kan ada sebuah file JPEG gitu ya. Nah, pasti yang bagian pertamanya itu kan header. Header, saya lupa nama ininya. Mungkin JPEG ya.
ya kira-kira yang menunjukkan bahwa dia adalah file JPEG. Gitu. Nah, berarti di titik tertentu ini plain text-nya adalah itu. Gitu. Sehingga kalau ini di-encrypt dan di-encrypt per blok gitu, blok ini, nah berarti yang ini itu pasti plain text-nya adalah ini. Nah, itu yang dimaksud dengan non-plain text. Kemudian kalau yang non-ciphertext ya berarti si attacker itu mendapatkan ciphertext-nya saja gitu ya. Nah, kalau yang chosen plain text berarti si attacker itu punya akses ke mesin enkripsinya, enkriptor. Nah, kalau yang chosen ciphertext, si attacker itu punya akses ke mesin dekriptornya. Sehingga dia bisa memilih plain text tertentu untuk dapetin ciphertext-nya. Nah, dari sini dia bisa menebak kunci yang digunakan ini apa. Sebaliknya, kalau yang chosen ciphertext, berarti dia punya ciphertext tertentu, dimasukkan ke mesin decipher di sisi penerima, dia punya akses ke situ, keluarlah plain text kan. Nah, dari sini dia nebak-nebak kuncinya. Nah, tentu ciphertext yang dipilih sama plain text yang dipilih itu yang ya dia coba-coba yang paling sederhana sehingga lebih mudah nebak kuncinya. Nah, di komputer biasanya komputer itu kerjanya kan tertentu ya. Jadi bukan chaos atau bukan deterministik istilahnya. Sehingga kalau untuk bikin random biasanya mesin itu agak susah, tapi dengan teknik tertentu ya bisa menghasilkan rangkaian angka yang random baik dengan pseudo maupun true random generator. Nah, true random generator biasanya inputannya pun kita nggak tahu ya. Jadi di input misalnya pakai entah frekuensi gitu, apa panas gitu kan. Kemudian mungkin waktu di random. Nah, yang pseudo random berarti input untuk randomnya ini bisa aja rangkaian sekuen dan lain-lain yang sebetulnya deterministik. Nah, dari sini biasanya mereka akan menghasilkan rangkaian kunci, dan rangkaian kunci itu biasanya disimpan dalam mesin tertentu dan digunakan hanya untuk one time pad. Nah, di samping itu dalam implementasi kriptografi kita mengenal adanya side channel attack gitu ya. Jadi side channel attack itu mempelajari karakteristik dari cipher atau mesin enkripsi itu dari physical property tertentu dari sebuah sistem. Misalnya kalau lagi ngerjain huruf tertentu dia lebih panas gitu kan, atau lebih lambat. Nah, di situ kita bisa mempunyai side channel attack. Nah, teman-teman silakan nanti diskusikan tentang basic kriptografi konsep ya. Nah, berikutnya sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu explaining hashing and symmetric cryptography algorithm. Nah, di sini kita akan menggambarkan tentang konsep kriptografi dari hashing dan symmetric cryptography beserta basic karakteristiknya. Nah, ini menurut si Bruce Schneier, bahwa semua orang termasuk kita itu pasti bisa bikin algoritma kriptografi ya, gitu kan. Dari huruf A bisa menjadi X,
hubungannya tertentu dengan mungkin di bitsor, setelah itu ditambah, setelah itu dikali, kemudian menghasilkan lagi. Gitu. Nah, cuma masalahnya adalah bagaimana dia menghasilkan sebuah zipper algorithm yang orang lain itu nggak bisa memecahkannya tanpa kunci. Nah, itu masalah utamanya. Karena kalau hanya kita sendiri yang nggak bisa, belum tentu itu adalah algoritma kriptografi yang bagus. Nah, beberapa perbandingan zipper algoritma zipper yang bagus itu biasanya dari satu aspek panjang kuncinya, gitu ya. Kemudian kerandoman dia dalam menghasilkan zipper tag dari plain text tertentu, kemudian seberapa menyebar kuncinya ke dalam zipper tag dan seberapa menyebar plain text ke zipper tag yang dikenal dengan diffusion dan confusion. Kemudian apakah algoritma kita ini kalau diimplement di mesin tertentu butuh waktu yang tinggi gitu kan untuk pengolahannya. Nah, teman-teman di sini sampai di sini kan kita mengenal ada symmetric key ya, symmetric key dan ada asymmetric key. Nah, di sini kalau symmetric key itu ya kelemahannya di key management karena kuncinya kan harus ada di setiap orang kan. Jadi kalau kita punya mesin gitu, mesin 1, mesin 2, berarti antara 2 orang mau berkomunikasi. Untuk berkomunikasi dengan symmetric key kita butuh 1 kunci, ya kan? Tapi yang sama. Tapi kalau 3 orang kita butuh 3 kunci. 3. Jadi kalau 1 kita butuh 1. Kalau 2 orang, kalau 3 orang kita butuh 1 plus 2. Kalau 3 orang tentu kita butuh, nah ini yang orang keempat, 4 orang, berarti butuh tambah 3 lagi. 1, 2, 3. Berarti kalau N kita butuh 1 plus 2 plus 3 plus titik-titik N. Nah ini masalahnya yang di symmetric key. Sehingga jumlah kuncinya itu tinggal 1 tambah N, 2 tambah N, 3 tambah N, dan seterusnya. Jadi jumlah kuncinya itu sigma key itu sama dengan 1 plus N sebanyak N per 2. Gitu. Atau N-1 ya. Ya, pokoknya kira-kira seperti ini. Atau kalau dideketin, itulah sekitar N kuadrat per 2 ya. Jadi kalau seluruh orang Indonesia atau seluruh orang di dunia berkomunikasi dengan symmetric key, at least butuh kunci sebanyak 1 miliar, 7 miliar ya, 7 miliar kuadrat. Itu banyak kan. Untuk nyimpen kuncinya aja berapa. Nah, kelemahan ini ditutup dengan asymmetric key. Saya mau cerita tentang latensi. Nah, di asymmetric key, kalau kita mau berkomunikasi antara 2 orang, nah di sini kita hanya perlu 2, butuh 4, yaitu 2 di sini, 2 kunci private dan 2 kunci public PB lah. Kalau ada 3 orang di sini, kita hanya butuh kunci itu 3 private dan 3 public atau 3N. Jadi kalau ada 7 miliar orang berkomunikasi dengan kunci asimetrik, itu hanya butuh ini 2 kali N ya. Berarti 2 kali 7 miliar, nggak banyak, hanya 14 miliar. Nah, tapi kenapa kok sampai sekarang pun masih dibutuhkan symmetric key, padahal ada asymmetric key yang sudah bisa non-repudiation, kemudian kuncinya nggak banyak. Kenapa dia masih digunakan si symmetric? Karena ternyata asymmetric key itu lambatnya bukan main. Bisa 1000-an kali lebih lambat dibanding symmetric key. Itulah kenapa asymmetric key itu hanya digunakan untuk frase-frase yang kecil. Jadi mengenkrip password gitu kan.
atau mengencrypt hash. Selebihnya, kalau kita mau mengencrypt satu file gede atau keseluruhan hard disk, yang digunakan adalah symmetric key. Ini masalah perbandingan antara resource, kemampuan feature security, dan constraint di hardware. Nah, kalau dilihat dari kapan kita akan mengencrypt dari plaintext menjadi ciphertext, gitu, tentu ini state-nya ada 3. Jadi adalah data at rest, atau data in transit, dan data in use. Nah, kalau data at rest ini paling mudah karena algoritma enkripsi akan mengencrypt data yang memang ada di memori atau di storage. Gitu. Nah, contohnya yang dalam satu disk full disk itu adalah full disk encryption. Itu contohnya adalah kalau teman-teman menggunakan Windows 10 itu dengan BitLocker ya, BitLocker atau TrueCrypt, gitu. Nah, kalau data in transit, jadi pada saat ditransmisikan dia di encrypt. Contohnya enkripsi pasangan ya, AES, RSA untuk inisiasi, enkripsi kuncinya, AES untuk keseluruhan file-filenya, itu pada saat kita browse HTTPS yang digunakan untuk SSL atau ya SSL ya. Kemudian pada saat data in use, nah berarti data di RAM. Berarti biasanya data di RAM. Nah, ya di RAM atau di CPU register itu dilakukan enkripsi. Tapi biasanya data-data di RAM ini ya dibiarin terbuka ya. Tapi justru itu kelemahannya, sehingga kalau kita bisa mengcapture data yang ada di RAM, itu bahkan password itu nggak lagi disimpan dalam bentuk hash, tapi apa adanya. Gitu. Kemudian ini ada masalah implementation dan algorithm selection. Kapan kita memilih hash? Kalau hash itu memang digunakan untuk memeriksa integritas dari sebuah plaintext ya, atau sebuah message. Nah, biasanya kemudian akan di hash, hashnya ini untuk mengecek apakah ada perubahan atau enggak terhadap plaintext yang kita hash. Hashnya bisa macam-macam, bisa dengan MD5, kemudian SHA-1, kemudian SHA 256, 384 atau 512. Nah, sementara symmetric key itu umumnya digunakan untuk mengencrypt file-file yang gede ini. Jadi yang ukurannya 1 halaman atau 1 page, jadi konten-konten website atau dokumen-dokumen atau bahkan seluruh disk itu umumnya di-encrypt menggunakan AES. Tapi untuk mengencrypt menggunakan AES, dia kan butuh kunci tertentu ya. Nah, kuncinya kan masalah distribusi kuncinya, sehingga kuncinya ini biasanya di-create pada saat itu, pada saat akan digunakan, yaitu di-create dan didistribusikan menggunakan asymmetric key. Nah, kemudian kalau untuk envelope, contohnya titik envelope kan berarti kuncinya dikirim juga kan. Nah, kunci dikirim itu dikirimnya juga menggunakan asymmetric key. Nah, sehingga sebenarnya antara hash, symmetric key, dan asymmetric ini saling mendukung. Ya, seandainya symmetric ini secepat symmetric key, mungkin asymmetric key udah nggak banyak digunakan. Tapi masalahnya adalah asymmetric key itu butuh kunci yang gede sekali, bisa 2048 bit, kemudian prosesnya juga super lambat, bisa 1000 kali lebih ya dibanding simetrik. Sementara simetrik cukup dengan kunci 256 paling gede sekarang atau 128 untuk
kriptografi modern ya. Nah ini cepat banget. Nah kalau hash, dia kenapa hanya bagus untuk ngecek integrity? Karena pada dasarnya hash itu tidak dimaksudkan untuk bisa dibalikin. Jadi dia hanya satu arah. Sehingga ya ini sesuai dengan tujuannya. Biasanya untuk teknik-teknik tertentu, ketika kita browse website, gitu, itu tiga-tiganya digunakan. Jadi hash-nya untuk ngecek integrity-nya, asimetriki digunakan untuk untuk authentication misalnya, mengencrypt hash-nya atau mengencrypt kunci yang digunakan untuk IS. Nah, tentunya Zipper algorithm ini mesti diimplementasikan di software program. Masalahnya dalam implementasi ini bisa saja ada masalah, kan? Bisa saja ternyata kuncinya kesimpan di RAM, ya kan? Atau bisa saja dalam implementasi tertentu, kalau dia lagi ngerjain tertentu, dia lambat di situ, sehingga ini rentan terhadap timing attack dan sebagainya. Kemudian kalau di kriptografi modern di komputer sekarang, kalau mau misalnya untuk BitLocker gitu ya, nah itu di modul komputer kita sudah ada mesin base kriptografi. Tapi kalau untuk programming kita menggunakan API, Crypto API atau CryptoNG. Kemudian ada juga cryptographic service provider yang menggunakan crypto modul. Nah, teman-teman kalau mau nyoba hash itu tinggal cari online kalkulator ya. Kalkulator itu. Cari online kalkulator. Nah, kita tinggal ini contohnya. Misalnya kita cari hash kalkulator. Nah, banyak pilihannya kan. Di sini MD5 generator misalnya. Nah, kita tinggal ngetik nih, misalnya tes MD5 generator. Maka MD5-nya muncul ini gitu ya. Kalau SHA ya tinggal dicari yang kalkulator SHA, jadi banyak ininya. Nah, begitu juga kalau mau menjalankan hash di Windows atau Linux. Nah, itu ada komen tertentunya. Di Windows 10 biasanya itu sudah ada bawaannya. Kita bisa menjalankan baik MD5, SHA-1 maupun yang lainnya. Nah, kemudian kita juga mengenal ada HMAC ya. Jadi hash-based message authentication ini yang hash-nya itu di encrypt dengan public key sehingga yang punya atau private key sehingga yang punya public key orang lain bisa ngecek bahwa si hash itu bisa dibuka dengan hash yang sama dengan public key yang bersesuaian. Nah, berikutnya kita membahas tentang symmetric encryption. Nah, dalam symmetric key encryption tentu kuncinya adalah disimetrik. Artinya ketika kita menghasilkan ciphertext dari algoritma enkripsi dengan kunci tertentu dari plain text, kemudian kita ingin mendapatkan plain text dengan algoritma dekripsi dengan kunci tertentu dari ciphertext, maka kunci yang digunakan harus sama, jadi simetrik ya.
Cuma masalahnya adalah tadi di masalah distribusi kunci, dan kunci yang digunakan bakal banyak. Sehingga masalah ini dibantu diatasi dengan asymmetric key. Kemudian kita juga mengenal antara string zipper dan block zipper. Itu kan sering ya kita dengar bahwa IS itu adalah block zipper, DES adalah block zipper, kemudian RCFO adalah string zipper. Tapi sebetulnya apa sih bedanya? String zipper, nah, contohnya adalah RCFO. Itu berarti kalau kita punya rangkaian plain text, katakan A, B, C, D, E, F, kemudian akan di-encrypt menjadi whatever, misalnya X, kemudian tanda gini, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ketika kita mengencrypt A, kan, untuk menghasilkan sesuatu, kita nggak perlu menunggu proses enkripsi di karakter yang lain. Nah, itu adalah string zipper. Nah, biasanya string zipper itu bisa dihasilkan dari rangkaian kunci, di bitsor dengan ini, itu juga jadi string zipper, karena masing-masing komponen nggak perlu menunggu, gitu kan. Contohnya one time pad tadi, atau RC4. Nah, sementara block zipper, untuk menghasilkan zipper tag karakter pertama ini, itu nggak bisa dilakukan tanpa menunggu proses keseluruhan dalam satu blok. Jadi sangat terkait dengan keseluruhan blok ini. Ya contohnya IS, gitu kan, kemudian DES atau triple DES dan lainnya. Ini contoh symmetric block zipper algorithm modern. Itu ada DES, kemudian ada triple DES. Kuncinya kalau yang DES adalah 56 bit, kemudian ukuran bloknya 64 bit blok, kemudian triple DES 3 kalinya. Gitu. Kuncinya biasanya 2 ya, 2 kali. Gitu. Atau juga yang 3 kali tergantung dari tipe triple DES-nya. Dia punya E, D, E, atau DE. D, ED, gitu, tergantung dari triple DES-nya, tapi yang jelas dia 3 ronde. Kemudian IS, baik IS yang 128, IS 192, maupun yang 256. Nah, ini ukuran bloknya 128 bit, kemudian 192 bit, dan 256 bit. Kemudian ronnya, yang ini 10 ron, ini 12 ron, ini 14 ronde. Nah, ini lebih cepat dan lebih kuat dibanding triple DES. Dan secara de facto, AES itu adalah algoritma enkripsi simetrik yang paling banyak digunakan saat ini, terutama untuk komunikasi website ya. Kemudian ada juga Blowfish, Twofish, banyak digunakan untuk email ya. Nah, mode operation kalau sama-sama block zipper, baik DES, 3DES, IS gitu. Nah, mode operationnya block zipper ini kan ukuran bloknya kecil-kecil ya. Jadi kalau IS itu hanya 16 byte ya. Jadi kan 16 byte per 16 byte atau 128 bit. Jadi sekali encrypt 16 byte. Padahal message itu bisa jauh lebih panjang dari 16 byte kan, karena ukurannya bisa aja sebuah gambar yang ukurannya 1 megabyte gitu. Nah, proses ketika dia men-encrypt dari satu blok ke blok lainnya itu mengikuti mode operation-nya. Nah, mode operation-nya itu ada yang electronic codebook, ada zipper blockchain, ada counter mode, dan ada Galois counter mode. Nah, kalau yang electronic codebook berarti tiap blok ini di-encrypt secara independen. Jadi kalau misalnya di sini message-nya sama, header gitu, dan di sini ada yang sama, itu hasil zipper tag-nya bakal sama.
Yang di sini misalnya Cipertek 1 sama dengan Cipertek 2. Nah, itu kelemahan dari electronic codebook. Berikutnya adalah zipper block chaining. Jadi si tiap blok ini zippernya akan di bitsort atau dirangkaikan dengan source untuk menghasilkan blok yang kedua. Nah, ini jauh lebih kuat dibanding ECB. Cuma masalahnya sekalinya ini rusak kalau ditransmisi, semua Cipertek itu nggak akan bisa di-decrypt. Nah, yang populer digunakan itu either Galois counter mode atau counter mode yang normal, sehingga tiap blok kalaupun isinya sama, itu dia akan di-encrypt tapi ditambahin counter. Ya, misalnya yang ini tambah 1, yang ini tambah 2, ini tambah 3, atau tambah bilangan random. Jadi ditambahin counter atau counter yang muter-muter di angka tertentu ya. Nah, teman-teman silakan nanti diskusi sendiri mengenai hashing dan symmetric key algorithm ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke topik asymmetric key kriptografi ya. Biasa ada asymmetric key kriptografi. Jadi kita membandingkan tentang beberapa tag di asymmetric key kriptografi, kemudian basic konsepnya di asymmetric key kriptografi, serta basic karakteristiknya. Nah, asymmetric key kriptografi itu juga dikenal sebagai public key kriptografi karena ada dua komponen, ada public yang key-nya disimpan dan ada private ya, yang kuncinya disimpan oleh user. Nah, kenapa disebut asimetrik? Ya karena kunci public berbeda dengan kunci private, gitu ya, kunci secret. Dan itu merupakan pasangan. Jadi jika kunci public digunakan untuk mengencrypt, maka decrypt-nya kita menggunakan private key. Sebaliknya, kalau encrypt-nya menggunakan private key, maka decrypt-nya menggunakan public key. Private key nggak bisa dicari dari public key, karena ini udah dibikinnya dari matematik itu ya, eksponensial, dengan teknik tertentu. Dan salah satu yang populer itu yang dikembangkan oleh Rivers Samir Adelman, RSE. Nah, yang bagian private key ini harus disimpan, yang public key mesti bisa dilihat oleh semua orang. Cuma masalahnya adalah bagaimana orang percaya bahwa public key itu adalah punyaan kita. Nah, itu butuh infrastruktur yang disebut sebagai public key infrastructure. Kemudian mungkin message size-nya asymmetric key atau public key cryptography itu memang tidak digunakan untuk mengencrypt data yang besar. Ya karena tadi kecepatannya dia jauh lebih lambat, sekitar 1000-an kali dari symmetric key. Sehingga public key itu biasanya hanya digunakan untuk mengencrypt hash atau mengencrypt key dari symmetric key. Biasanya dua ini aja, atau password, encrypt password. Gitu. Dan pun kalau password biasanya justru bukan di-encrypt dengan asymmetric key, meskipun dia kecil, dia di hash malah. Gitu. Karena yang akan disimpan di komputer itu adalah hash-nya. Ini yang terkenal public key cryptography adalah RSE, Rivers Samir Adelman, tapi bukan satu-satunya ya. Jadi public key cryptography itu termasuk ECC yang sekarang ECC ya.
elliptic curve cryptography. Kemudian ada juga sebelum RSA itu yang prinsipnya sama juga, tapi yang jadi standar digunakan di website untuk browsing itu adalah yang RSA algorithm. Ini banyak digunakan untuk ini SSL atau TLS yang terbaru ya. Cuma kita mengenalnya tetap sebagai SSL. Kemudian dipakai di ini Digital Certificate and Signature Scheme. Message size-nya itu tergantung dari key size dikurangi 11 byte. Jadi kalau kita punya key size-nya itu berapa ya? Yang 2048 bit tinggal bagi 8 itu sekitar 256 ya. Misalnya kuncinya 256 byte misalnya. Berarti maksimal message yang bisa di-encrypt dikurangi 11. Berarti 254 byte maksimal. Lebih dari ini dia nggak valid, gitu. akan menghasilkan apa namanya di decrypt-nya itu ya nggak benar lah ya, karena lebih dari kapasitas dia. Ini banyak digunakan untuk authentication, integrity, non-repudiation, dan pertukaran kunci. Ini contoh dari RSA Digital Signature. Di Digital Signature bisa untuk integrity, authentication, dan non-repudiation. Ini teknik untuk menghasilkan digital signature menggunakan RSA encryption. Itu yang pertama. Jadi ALIS, kalau kita misalnya dalam sebuah message gitu ya, ini kan panjang nih, bisa 1-2 halaman, atau bisa berupa gambar, bisa juga 1 megabyte atau lebih gitu ya. Maka yang akan di signature dari ini tentu adalah hash-nya ya, atau digest-nya. Atau istilahnya adalah digest dari data. Maka pengirim, ini biasa disebut sebagai ALIS. Jadi kalau ALIS itu tentu pengirim. Gitu. Kemudian dia akan membuat hash dari message tersebut menggunakan algoritma tertentu tentunya, bisa MD5, SHA-1, atau SHA-256, atau yang lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, kemudian si digest ini, hash ini, itu akan di-encrypt dengan asymmetric key, contohnya dengan RSA. Nah, dengan di-encrypt menggunakan private key dari si ALIS. Nah, kemudian si ininya yang disebut sebagai signature, hash yang sudah di-encrypt dengan private key-nya ALIS, itu dikirim bersama-sama message-nya dalam satu paket gitu ya. Dan ini dikirim ke Bob. Bob sebagai penerima, dia akan mendecrypt signature tadi ini itu dengan kunci publiknya ALIS. Sehingga dia akan mendapatkan SHA sesuai algoritmanya kan. Sorry, bukan SHA, hash. Tergantung algoritmanya. Kemudian message-nya dia calculate dengan algoritma yang sama, hash yang sama. Jadi kalau dengan MD5, ya dengan MD5. Nah, kalau message hash-nya sama, berarti dia yakin bahwa ini adalah memang beneran dari ALIS. Gitu. Dan integrity-nya terjaga, authentication-nya terpenuhi. Kemudian ada juga digital envelope. Nah, digital envelope itu jadi bisa untuk menjaga confidentiality atau privacy ketika kita mengirim message ya. Nah, di sini prinsipnya kalau punya sebuah message sama sebetulnya kayak tadi. Nah, ALIS akan men-encrypt message tersebut menggunakan secret key chipper yang dihasilkan dari symmetric key. Ya.
baik AES atau Blowfish atau yang lain. Nah, tentu untuk membuka message ini, si Bob harus mendekripkan, karena ini jadi ciphertext kan. Nah, untuk membuka ini, kuncinya di-attach oleh si Alice. Cuma kalau kuncinya di-attach tanpa ini, tentu akan diketahui oleh man in the middle attack ya, si eavesdropper. Gitu. Sehingga kunci inilah yang di-encrypt menggunakan secret key encrypt menggunakan public key-nya si penerima, dalam hal ini Bob. Jadi si kunci yang akan digunakan oleh Bob itu di-encrypt menggunakan public key Bob oleh Alice. Sehingga begitu Bob menerima, dia sudah mendapatkan kunci juga yang sudah di-encrypt menggunakan kunci publiknya Bob. Sehingga Bob bisa mendekrip kunci ini menggunakan kunci private dia, dan kunci ini dibuka untuk mendekrip cipher menjadi plain text. Gitu. Nah, berikutnya ada juga mengenai digital certificate, gitu kan. Permasalahannya kan di public key dan private key. Kalau private key nggak ada masalah karena ini disimpan, tapi penerima atau kita bagaimana yakin bahwa memang public key ini berkorelasi dengan orang tertentu A, B, C, dan seterusnya. Nah, untuk menjaga kepercayaan itu bahwa kita yakin kunci publik ini memang berasosiasi dengan orang tertentu atau website tertentu atau perusahaan tertentu, maka proses penyimpanan public key ini dan distribusinya itu dalam public key infrastructure. Dan dalam public key infrastructure ini ada certificate authority. Dan ada proses proof identity of public key owner. Nah, selain RSA, sebetulnya yang memanfaatkan algoritma yang sama dengan RSA itu ada juga, itu Davey-Hellman ya. Cuma Davey-Hellman tujuan utamanya itu adalah untuk key etching. Jadi proses key etching dia tetap menggunakan matematik pangkat gitu, logaritmik gitu. Jadi ketika seseorang A dan B ingin bertukaran message itu, biasanya sebelum mereka berpisah, A dan B ini sudah sepakat dengan parameter tertentu. Biasanya 2 parameter, yaitu N-nya sebagai modulus dan bilangan pangkat tertentu. Nah, ketika mereka berpisah, maka si A dan si B ini akan menggunakan kunci yang tidak pernah dikirim ke lewat jaringan. Jadi kuncinya tidak akan pernah dikirim lewat jaringan. Tapi dia hanya ngirim sebagian yang sudah dihitung gitu. Dikirim ke B, yang B juga mengirim sebagian, dan setelah dikombin akan jadi kunci yang sama. Nah, ini yang teknik biasanya digunakan untuk key etching ya. Ini teknik detailnya, prinsipnya seperti itu. Kemudian ada juga L-Gamal. L-Gamal mirip dengan Davey-Hellman dan RSA. Cuma ini biasanya ukuran cipher itu 2 kali dari plain text, sehingga L-Gamal itu diimplementasi tidak digunakan gitu ya. Yang populer adalah RSA. Dan satu lagi algoritma kriptografi asimetrik itu adalah elliptic curve cryptography. Ini kunci yang digunakan jauh lebih pendek dibanding kunci yang digunakan untuk RSA. Jadi RSA misalnya 2048. Yang ini mungkin saya lupa setaranya berapa. Mungkin setaranya hanya berapa ya? Ada angka tertentu lah yang katakan 384 gitu. Jadi jauh lebih pendek kunci yang dibutuhkan dan prosesnya jauh lebih cepat. Cuma masalahnya yang elliptic curve cryptography ini meskipun dia sudah ditemukan lama ya, belum banyak digunakan, kelemahan-kelemahannya belum banyak dieksplor.
Nah, key exchange sendiri pertukaran kunci, misalnya antara klien dengan server kan. Nah, ini bisa menggunakan tadi kalau orang yang berpisah itu menggunakan Diffie-Hellman gitu ya, atau menggunakan teknik yang lain. Tapi kalau untuk browsing internet, pertukaran kuncinya itu adalah menggunakan teknik itu RSA. Ya. Jadi ngikutin aturan tertentu di sini yang ditetapkan oleh SSL. Tapi prinsipnya adalah ketika klien mau berkomunikasi dengan server, maka si either klien atau either server ya, itu akan mengencrypt mestinya si server, karena server ini yang masuk di CA ya, di infrastruktur PKI. Jadi si server itu akan mengencrypt kunci yang akan digunakan dengan RSA menggunakan kunci private-nya si server. Jadi kunci yang akan digunakan dalam session tersebut. Jadi tiap ini kan ada sessionnya ya sampai berakhir. Nah, untuk session ketika pertama kali ini sudah berhasil akses si server, maka untuk session tertentu kunci yang akan digunakan itu akan dikirim ke klien menggunakan kunci private-nya server. Nah, si klien dia ngecek kunci publik itu di CA, di certificate yang dia tahu kan ada ini ya, public certificate, dia nyari misalnya Cisco atau BCA. Nah, kunci publiknya ada di mana gitu kan. Nah, kunci publik ini digunakan untuk mendekrypt ini kunci yang dikirim oleh server. Sehingga dia tahu bahwa kunci yang akan digunakan untuk proses selanjutnya, nge-browse file gitu, adalah kunci ini. Sehingga begitu server ngirim gambar JPEG atau message kan banyak dalam satu page gitu ya, dan dalam satu session banyak page gitu. Nah, kunci yang digunakan adalah kunci ini sampai session tersebut berakhir. Nah, proses kunci yang berubah setiap session ini disebut sebagai session atau ephemeral key. Jadi kuncinya hanya pada saat itu. Kemudian ada istilah perfect forward secrecy ya, PFS. Jadi ini apa di RSA key digunakan untuk confidentiality dan autentikasi, dan private key disimpan, yang disimpan di server mungkin bisa terkompromis. Sebetulnya private key itu mestinya disimpan di pengguna ya. Tapi penggunanya itu bisa server gitu masalahnya. Dan itu bisa compromise in the future. Makanya kadang-kadang private key atau kunci publik itu kalau kita lihat di di Windows itu yang di manager certification itu pasti ada ininya kan, expire date-nya ya. Nah, yaitu salah satunya untuk menjaga bahwa kemungkinan kuncinya terkompromis bisa diminimalisir. Nah, perfect forward secrecy menggunakan prinsip Diffie-Hellman tadi untuk key agreement, Diffie-Hellman key agreement ya. Jadi untuk menghasilkan kunci yang digunakan di tiap sesi. Ini beberapa jenis attack terkait dengan kriptografi. Itu adalah man in the middle. Jadi dia duduk di tengah di antara pengirim dan penerima. Nah, ini bisa menggunakan fasilitas mungkin wireless, mungkin menggunakan tapper,
kemudian aplikasinya mungkin menggunakan Booksui, macam-macam ya. Booksui. Terus dia nge-capture session. Kalau dia dapat sessionnya, mungkin lewat manipulasi ARP, IP, dan teknik-teknik lainnya, sehingga dia dapat session dan dia bisa membelokkan session ini dan dimanipulasi. Atau dengan teknik downgrade. Misalnya TLS versi 1.0 di downgrade ke SSL, gitu kan. Nah, di SSL itu punya kelemahan, salah satunya dikenal dengan heartbeat ya. Jadi ini masalah implementasi dari asymmetric key, itu asymmetric key-nya bisa didapat. Makanya dia di-upgrade ke TLS yang versi lebih dari 1.0. Nah, yang downgrade itu dari sini. Jadi kita udah secure, tapi ternyata dia masih backward compatibility dan di-downgrade ke yang versi nggak secure. Kemudian mungkin ada replay, ya replay attack. Jadi si man in the middle attack ini itu seakan-akan menjadi si penerima ya terhadap server. Nah, kemudian terkait dengan SHA, hash maksudnya, hash, nah itu ada algoritma tertentu, ya misalnya MD5 itu kan sebetulnya collision attack-nya lebih tinggi dibanding SHA-1 misalnya. Gitu. Nah, di sini untuk kata-kata tertentu yang mungkin berbeda itu akan menghasilkan hash yang sama ya. Itu adalah prinsip collision attack. Jadi si attacker mungkin memanipulasi message-nya, tapi hasilnya tetap hash yang sama. Nah, semakin lemah algoritma hash, tentu collision ininya semakin banyak, sehingga contohnya kalau hanya sekedar CRC gitu kan, atau sekedar SOR. Nah, ini kan dengan mudah kita menghasilkan plain text yang berbeda yang hash-nya sama. Nah, prinsip ini sama saja dengan mirip kayak birthday attack, karena dalam satu kumpulan tertentu itu hash-nya kan terbatas ukuran bitnya ya. Misalnya ukuran bitnya berapa? 256 gitu kan. Nah, pasti ada message-message tertentu itu yang ya punya tanggal lahir yang sama atau punya hash yang sama. Itu menghasilkan collision attack. Nah, teman-teman silakan bisa diskusi tentang asymmetric key algorithm ya. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan?